Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan, NPM 212300086, Misha Arba Putra Hadi 212300091, Safio Buyung Pradana 212300069, dan Gugo Prasetyo 212300044. Saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan anak usia 7 hingga 13 tahun. Penjelasan perkembangan anak pada usia 7-12 tahun merupakan suatu yang kompleks. Artinya banyak faktor yang turut berpengaruh dan saling terjalin dalam berlangsungnya proses perkembangan anak, baik unsur-unsur bawaan maupun unsur-unsur pengalaman yang diperoleh dalam berinteraksi dengan lingkungan, saling memberikan kontribusi tertentu terhadap arah dan laju perkembangan anak tersebut. Fase perkembangan anak usia 7 hingga 12 tahun. Yang pertama, fase perkembangan karakteristik. Yang kedua, fase perkembangan sosial. Yang ketiga, fase pertumbuhan fisik. Yang pertama, fase perkembangan karakteristik. Karakteristik anak usia 7-12 tahun adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Yang kedua, fase perkembangan sosial. Perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kegiatan sehari-hari. Tingkat perilaku anak dengan orang lain mulai dari orang tua, saudara, teman, bermain hingga masyarakat luas. Yang ketiga, fase pertumbuhan fisik. Aspek perkembangan anak usia dini yang berfokus pada perkembangan fisik ini meliputi pertambahan berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, serta keterampilan motorik aktifnya saat bergerak, melompat, dan berlarian. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Izin menjawab pertanyaan dari Mas Agung. Jadi apa tadi Mas pertanyaannya Mas? Ulangi. Itu bagaimana ada anak usia 12 tahun menyembuhkan itu bicara R-nya gitu loh, agar bisa terdengar jelas R-nya. Kayaknya nggak bisa Mas, soalnya itu udah memang bawaan dari lahir cedal, jadi nggak bisa disembuhin Mas. Itu faktor penyebabnya apa Mas? Itu faktor penyebabnya itu gara-gara lidahnya itu Mas, kurang elastis gitulah. Kalau menurut saya ya Mas ya, itu anak sering menyendiri itu mungkin bukan karena ada kelainan Mas, karena itu faktor kayak contohnya orang tua Mas. Itu orang tua kan ada yang mendidik cara anaknya biar dilepas, ada yang dijaga ketat lah. Mungkin ini salah satu anak yang dijaga ketat, jadinya dia terbawa Mas, kayak udah otomatis tidak mau gitu loh, gara-gara ini kan orang tuanya yang introvert gitu Mas. Kalau orang tuanya itu di luar kota bagaimana Mas? Sedangkan di sini hanya dengan neneknya seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, kemungkinan besar itu kan kalau orang yang rata-ratanya bukan anak. Kalau anak rata-ratanya orang tuanya nggak ada dan adanya cuma kakek atau nenek yang jaga atau yang bimbing, itu malah biasanya tuh anaknya tuh sosialnya adalah Mas lah, nggak sering murung atau menyendiri gitu Mas. Kalau misalnya menyendiri kayak gitu mungkin ya ada kelainan Mas, mungkin. Tapi kan anak kecil seperti itu kan belum ada itu nih Mas, belum pasti lah, masih kemungkinan.
Nah itu kira-kira faktor penyebabnya apa mas? Faktor penyebabnya lingkungannya mas, lingkungannya nolep yo anaknya melu nolep. Seperti itu juga bisa mas, mungkin lingkungannya yang terlalu keras, kayak contohnya ada orang yang sering mabuk gitu, mungkin anaknya nggak sengaja itu langsung dipukuli apa gimana gitu kan, kemungkinannya juga ada, juga bisa lah mas lah, mungkin gara-gara itu jadi dia bersosialisasinya kurang, itu masih kemungkinan mas. Baik mas. Siap. Izin bertanya mas. Iya, gimana mas? Sebentar sekali lagi, NPM 212-300-40. Bagaimana dokter dan peneliti mengukur keterampilan motorik anak pada saat usia 7-12 tahun? Terima kasih. Mengukur apa tadi mas? Izin Mengukur menjawab pertanyaannya dari mas Pintar tadi. Itu bagaimana cara dokter atau peneliti mengukur keterampilan motorik anak. Kemampuan motorik anak itu kan kemampuan bergerak ya mas ya. Lah dokter dan peneliti itu mengukur kemampuannya itu ada 4 mas. Ada 4 tes, yaitu tes kelincahan, koordinasi mata dan tangan, keseimbangan, dan tes kecepatan. Seperti itu mas. Kalau misalnya tes-tesnya itu saya kurang jelas juga mas, karena belum mengetahui tes-tesnya tuh kayak gimana, apakah apa tes kelincahan suruh berdiri di kayu apa gimana, terus koordinasi mata dan tangan tuh kayak gimana, itu juga kurang paham gitu mas. Oh iya, baik mas. Mohon maaf nih, ini pertanyaannya tuh total ada berapa sih? 3. Ini sudah ada 3 penanya, berarti sudah kah? Yes, tutup wae Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Wilbert, sudah habis pertanyaannya.